Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tayang perdana dari Asimetri Channel. Pagi ini saya bersama dengan Mas Indra dan saya sendiri Hartawan. Asimetri ini adalah sebuah channel yang akan membahas tentang apa-apa saja berita yang hari ini yang lagi viral, yang hangat, iya, yang menjadi perbincangan di publik. Nah, oke. Jadi nanti kita akan menampilkan berita-berita hari ini apa saja yang diperbincangkan oleh masyarakat, bisa itu pro, bisa kontra, tapi kita tidak akan memihak siapapun. Karena kita hanya akan membahas tentang bagaimana berita itu menjadi viral dan sebenarnya kira-kira apa yang menarik dari berita itu. Gimana Mas Indra? Oke? Oke. Coba sekarang kita lihat dulu. Ini kan karena musim kampanye, musim apa ya? Ya nyoblos udah selesai, gitu ya. Terus kemudian hasil dari Quick Count juga sudah bergentayangan di mana-mana. Saya nggak tahu apakah mana yang benar. Masyarakat maksudnya melihat yang mana yang menjadi rujukannya, ya. Tentu kalau kita lihat di berita maupun di televisi dan dimanapun itu juga ada dari KPU juga ada. Betul. Nah, sekarang kita akan lihat dulu hasil real count dari KPU sementara ini yang ditayangkan di websitenya milik KPU sendiri. Oke, ini per hari ini ya? Per hari ini, jam 11. Ya. Jam 11 siang. Di pemilu2024.kpu.go.id. Oke, Mas Indra, coba tolong dibacakan. Oke, baik. Di sini kita bisa lihat ya, dari total keseluruhan suara yang masuk secara nasional di KPU sudah 637.000 suara. Wow. Dari total 8.232.000 TPS. Jadi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Jadi ada 77% suara yang sudah masuk dihitung oleh KPU. Dan berarti ini tinggal sekitar kurang dari 30% suara yang belum masuk. Betul. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada dari 3 paslon itu suara yang masuk ada dari Anies dan Muhaimin pasangan 01 24,46% atau total suaranya adalah 31 juta. Kemudian Prabowo Gibran ini yang paling tinggi suaranya 75 juta suara atau 58,84%, hampir 60% ya. 60%. Kemudian yang terakhir adalah pasangan Ganjar dan Prof Mahfud ini 16,7% atau totalnya 21 juta suara. Oke, jadi sudah tinggal kurang dari 30% suara yang belum masuk ke KPU dan kita tidak memihak kepada siapapun. Karena apa? Karena situs ini atau link ya dari alamat ini sebenarnya bisa dibuka oleh masyarakat secara luas dan bisa langsung melihat di sini perolehan daripada suara ini. Namun demikian, Mas Indra, yang penting adalah siapapun yang mendapatkan nilai paling tinggi atau apapun dari hasil di ini, yang terpenting adalah kita sebagai anak muda, kita juga sebagai generasi penerus bangsa harus terus mengumandangkan perdamaian, persatuan. Itu yang paling penting. Jadi gimana caranya kita itu dengan hasil ini kita nggak baperan karena ini juga belum diketok sama KPU ya, jadi masih belum benar-benar disahkan begitu. Dan masih ada mekanisme selanjutnya yang bisa dijalankan ya. Masih ada banyak sekali tahapan dan kan KPU juga secara resmi akan mengumumkan hasilnya di 20 Maret kalau tidak salah ya. Masih ada waktu sekitar hampir 1 bulan lagi untuk pengumuman hasilnya. Jadi ini masih hasil sementara dan ada juga hasil pileg juga untuk DPR dan DPD juga. Oke. Dan untuk yang punya pilihan di wakil rakyat ini juga bisa ya Mas Indra, coba mungkin di sini ada pilihan bisa selain pilpres ya? Kita bisa ngecek untuk pileg. Jadi mungkin bagi masyarakat siapa saja yang ya jadi tim ses atau mungkin kayak kemarin tuh di Jawa Barat kita lihat ada Bang Komeng tuh ya. Wow, luar biasa. Jagoannya bisa dicek di sini. Bisa dilihat Bang Komeng di sini. Kalau kemarin itu saya cek itu udah 1 juta lebih loh kemarin tuh Bang Komeng itu. Paling tinggi. Wow, luar biasa. Ini Bang Komeng luar biasa dan beliau hampir jarang loh kita lihat balihonya. Udah 2 juta ya. Suaranya 2 juta. Wow. Atau 20%. Ya. Luar biasa. Jadi jarang banget kita lihat baliho daripada Bang Komeng ini. Tapi perolehan suaranya luar biasa. Ini mengindikasikan bahwa
ya politik itu kalau dilakukan dengan riang gembira seperti Bang Komeng, jujur, masyarakat percaya, ya insya Allah inilah hasilnya. Jadi bagi kita generasi muda, yang paling penting yang saya katakan tadi Bang Indra, tetap menjaga persatuan, tetap menjaga toleransi di antara kita semua, karena pilihan itu adalah masing-masing punya hak. Dan siapapun presidennya nanti, ya kita harus harus menerima hasilnya begitu, karena ya itu adalah pilihan rakyat. Oke, mungkin Mas Indra kita tinggalkan dulu perbincangan mengenai Pilpres ini karena ya ini masih akan terus berlanjut. Mungkin nanti kita bisa juga ngobrol tentang hal ini Mas Indra. Lanjut kita apa nih kira-kira? Tadi saya udah mencari nih berita-berita apa yang lagi hangat sekarang, yang lagi dibahas juga sama masyarakat. Nah, saya udah mengumpulkan sekitar 3 berita di sini yang akan kita bahas. Di sini Mas Hartawan belum tahu ya teman-teman. Nah, berita pertama yang tadi saya kumpulkan adalah terkait bullying. Sekarang lagi naik ini beritanya. Nah, yang saya mau bahas ini, kasus bullying memang banyak terjadi ya. Terjadi. Cuman kenapa harus yang melakukan bullying namanya ini? Apa itu? Geng, nama gengnya ya? Iya. Oh ya. Kenapa dari sekian banyak nama harus memilih nama geng ini gitu? Waduh, ini apa ya? Itu nama kotoran sebenarnya. Terus kemudian nama gengnya adalah kotoran gitu. Aduh, gimana ya? Kita yang pasti gini, kalau saya pribadi saya nggak akan banyak ngomentarin tentang apa segala macam. Tapi memang begini, di sekolah ini kan sebenarnya bullying ini sebenarnya tipis-tipis juga, Mas. Saya nggak tahu sampai pernah nggak misalnya merasakan bullying gitu sendiri. Saya di sekolah juga dulu saya tidak tahu apakah itu termasuk bullying atau tidak. Karena begini, ini saya aja ya, pengalaman saya biar kita nggak terlalu banyak menjustifikasi istilahnya menghukumi sesuatu yang memang kita nggak tahu gitu. Saya dulu di SMP dan SMA itu kebetulan saya berasal dari daerah timur. Yang nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia aja masih nggak lancar. Kemudian sekolah di Jawa. Itu juga begitu. Misalnya kayak saya disuruh beli sesuatu nih. Ini mohon maaf ya sebelumnya nih. Misalnya gini, Mas beliin es teh janji dong. Ini sorry ya, saya nggak ngomong apa. Mas Budi, tolong beliin es teh. Ya saya nurut aja, karena kan saya bukan ini kan. Bukan warga sini. Saya nurut aja, udah saya beli tuh es teh, terus saya bilang ke tukang penjualnya, Bang, kalau di Jawa kan Cak bilangnya ya. Cak, beli es teh. Wah, itu saya dimarahin, ngamuk itu gua. Saya nggak tahu itu. Itu memang sering terjadi. Itu apakah termasuk saya dibully atau tidak ya? Saya nggak tahu ya. Dan waktu itu nggak ada geng-gengan juga gitu. Apalagi geng ini gitu. Nama gengnya memang agak ambigu memang. Nah, kalau saya juga ada pengalaman dulu di sekolah. Gimana? Jadi SMP atau SMA saya lupa. Jadi dulu tuh teman-teman ada yang kayak misalnya ada satu anak nih, karena dia uang jajannya mungkin berlebih ya. Sama teman-teman lain kadang-kadang suka kayak gini, dipalakin. Jadi dimintain beli gorengan 10 dong nanti buat bagi-bagi gitu. Kalau nggak misalnya dia lagi beli es teh, dimintain beli es teh satu lagi dong buat rame-rame kayak gitu. Itu kan sebenarnya udah termasuk pemalakan kan. Nah, itu mungkin bisa dikategorikan juga sebagai bullying tipis-tipis mungkin ya. Berarti di sini Mas Indra dulu yang uang jajannya berlebih. Amin. Atau mungkin juga gitu ya. Atau mungkin juga begini, di kantin kita beli gorengan, ngambilnya 3, bilangnya 2. Enggak dibully di kantinnya, bukan siswanya, bukan. Di sekolah itu ada 3 hal. Ya, ada 3 hal yang memang ini selalu menjadi satu problem. Memang ini menjadi satu problem. Kok jadi satu? Padahal 3. Yang pertama adalah kekerasan. Yang kedua adalah bullying tadi. Nah, yang ketiga adalah intoleransi. Nah, padahal kita tahu bahwa sekolah ini kan mestinya menjadi tempat untuk membersemai, bertumbuh bersama, terus kemudian saling mengenal, terus kemudian bekerja sama, terus kemudian mencari ilmu, sehingga itu bisa menjadi bekal kemudian kelak ketika telah dewasa. Namun demikian, ya memang kita nggak bisa namanya
masing-masing pribadi ya. Artinya ya kita tidak tahu kehidupannya seperti apa, di rumah seperti apa, sehingga kemudian, nah ini yang perlu menjadi perhatian. Gimana Mas Indra menurut ente? Iya, memang biasanya kayak gini karena dia punya masa lalu ya biasanya. Masa lalu, Nah. biarlah. Lanjut. Oke, terus. Nah, dan juga yang lebih uniknya lagi, Mas Artawan. Jadi di Oke. sini ini salah satu pelakunya adalah dia anaknya artis ternyata. Oh. Jadi yang bikin kemarin viral itu karena salah satu pelaku. Oke. Si anak. Emang kalau bukan anaknya artis, nggak viral gitu? Nah, itu dia. Mungkin karena si artisnya juga sering viral kan, anaknya begitu kena berita langsung redak juga. Ya. Tapi siapapun dia, kalau kasusnya bullying, kekerasan dan intoleransi ini tidak ada istilah kata, ya jangan sampai kemudian terjadi karena ini anak sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Betul. Semua stakeholder jadi nggak bisa misalnya kita menyalahkan hanya pihak sekolahnya, kemudian kita menyalahkan hanya misalnya Si orang tuanya. Kemendikbud atau apa dan yang lainnya gitu. Karena memang di sekolah itu kan hanya sekian jam dan guru itu kan memantau sekian jam. Nah, selebihnya itu kan semestinya ya lingkungan di mana dia tinggal, pergaulan apa itu membentuk dan itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga kalau dari kasus ini yang bernama geng itu, gengnya kok namanya itu loh. Ambigu ini. Iya, itu ya memang ya anak-anak ini tentu ya ini adalah harapan bangsa. Maksudnya ayo kita perbaiki bersama-sama 3 hal yang di sekolah ini yang sering terjadi. Ya kita sama-sama harus berantas dan harus aware terhadap ini. Ya, mungkin gitu ya. Iya, betul. Kita sepakat. Terus ada berita apa ya Berita kira-kira? kedua kita adalah terkait dengan Thailand. Thailand, Mewajibkan emang- WNI untuk bawa cash 6,5 juta. Emang itu cukup buat operasi? Nah, itu dia masalahnya. Kan ke Thailand biasanya untuk itu ya, biasanya untuk operasi. Operasi apa tuh? Apa ya? Ganti Ya. itulah. Wah ini aku nggak tahu loh ya. Tapi gimana kok bisa? Nah, ini karena katanya kemarin di Thailand ini banyak WNI di sana. Nah. Terus banyak yang jadi gelandangan katanya, jadi pengemis gitu. Oke. Akhirnya pemerintah Thailand mewajibkan setiap WNI yang masuk ke Thailand harus punya cash 6,5 juta di rekeningnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan WNA yang masuk Indonesia? Nah, itu. Ada nggak regulasinya? Harusnya gitu juga. Bawa berapa minimal budget Ya, di kalau Indonesia, rekening? 100 juta lah ya, untuk keliling Indonesia ya. Nggak cukup, Indonesia is wonderful, a beautiful island. Jadi ya nggak cukup. Sabang sampai Merauke kita. Iya, saya aja orang Indonesia belum pernah ini keliling-keliling ini. Nggak, tapi gini, ini pertanyaan serius juga kepada pemerintah. Orang WNA, setahu saya ini belum tahu nih ya. Kita belum tahu ya. Sebenarnya Mas Indra kan pernah keluar negeri tuh. Oh, iya. Pernah, ini Mas Indra ini luar biasa. Dia pernah tinggal di Hungaria. Sayang sekali. Wow. Biasa. Nah, pas ente ke Hungaria tuh bawa duit nggak tuh? Jangan-jangan ente juga nebeng ini, getek. Ada nggak simpanan wajib? Jadi kalau di Hungaria itu kan bagian dari Uni Eropa ya. Jadi, Oke. Jadi kalau di Uni Eropa itu dia nggak harus punya cash, tapi harus ada uang transaksi di sana senilai kalau nggak salah sekitar 1.000 euro kalau nggak salah. Transaksi. Iya, dalam 1 tahun terakhir Kalau dia tidak mencapai? nggak bisa masuk. Oke. Cuman kemarin karena saya kemarin masuk ke sananya pakai visa pelajar, jadi kayak gitu nggak terlalu dihitung karena kan Oke. pakai beasiswa ke sana. Cuman kalau yang untuk visa wisata harus ada 1.000 euro perputaran uangnya. di Oke. situ. Makanya tadi saya nanya nih, Thailand wajib WNI bawa cash. WNI, ini kalau WNA masuk dari luar ke Indonesia, kan negara kita luas. Orang bisa masuk dari mana saja kan? Maksudnya perairan kita, apa segala macem tuh. Gimana dengan mereka? Sebelum dia dapat visa, berapa yang harus ada di budgetnya? Karena ini penting ya. Penting biar tidak kemudian disalahgunakan. Saya sih nggak menyalahkan ini. Justru kalau menurut saya kurang 6,5. Kalau misalnya mau ini ya, mau datang ke satu negara gitu. Karena kan beberapa juga berita itu saya lihat di Bali gitu, ada orang yang dideportasi karena dia udah kehabisan duit. Terus ada cerita juga ada WNA gitu, dia di sini udah kehabisan duit juga gitu kan, sehingga nggak bisa balik kemudian dipulangkan. Nah ini kan Indonesia ini luas banget gitu kan, jadi ya kita nggak tahu. Jadi makanya kalau menurut saya mungkin ini perlu dipikirkan juga mungkin, atau mungkin saya nggak tahu gimana. Ya, kalau menurut saya sih sebaiknya Kementerian Pariwisata sama Kumham dan juga Kementerian Luar Negeri duduk bersama itu kementerian. Merumuskan gimana sebaiknya WNA yang masuk ke Indonesia ini. Kita mau ngejar kuantitas
sebanyak-banyaknya turis masuk, atau kita mau ngejar kualitas turis yang masuk punya uang, jangan cuma datang doang, numpang makan, habis itu nggak bisa pulang. Oke, jadi intinya adalah Indonesia ini keren, Indonesia ini luas. Mari kita jaga bersama-sama, devisa masuk segala macam kita dapat dari situ, tapi juga kita harus perhatikan jangan sampai itu jadi masalah. Makanya ke Amerika aja harus punya 100 juta tuh baru bisa ke sana. Wah, Indonesia. Iya, jangan sampai kita kalau ini Thailand bisa kita nggak bisa. Ayo, terus kemudian mungkin sampai situ aja lanjutnya. Oke, lanjut kita ke berita terakhir ya. Oke. Nah, berita terakhir yang lagi hits dan lagi panas hari ini adalah keahlian dari Mas Hartawan. Gimana ini? Ini agak berat ini, Bos. Kementerian Agama itu kan bukan kementerian salah satu agama saja, gitu ya. Tapi kementerian untuk semua agama. Satu. Menteri agamanya juga bukan untuk menteri satu agama saja, tapi untuk semua gitu kan. Karena kan di Indonesia ada beberapa agama yang diakui. Nah, terkait dengan hal ini, pro dan kontra wacana KUA bisa layani pernikahan semua agama. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih sebenarnya nggak masalah ya, asal karena memang di KUA itu kan semua pernikahan itu kan dicatat di sana. Jadi ya pendataannya segala macam, dan bahkan mungkin saya tidak tahu di agama lain, karena katanya setahu saya dan saya juga sempat baca, katanya kalau teman-teman Katolik itu memang harus nikah di gereja. Cuma pencatatannya bisa di KUA. Nah, ini mungkin kalau menurut saya memang regulasinya harus diperjelas dan harus dibahas lagi. Pada intinya sebenarnya ini jangan menjadi satu perdebatan yang melelahkan, karena sebenarnya ya perbedaan itu adalah rahmah gitu. Tetapi kalau misalnya KUA memang harusnya memang tidak melayani satu agama saja, tapi ya mungkin selama ini begitu. Tapi sebenarnya kalau ada agama lain juga pingin misalnya tidak punya tempat atau apa, kepingin nikah di situ, mestinya ya bisa. Mungkin itu yang dimaksud oleh Gusman mungkin. Jadi ini bukan satu hal yang harus kita perdebatkan sehingga kemudian terjadi gontok-gontokan dan segala macamnya. Ya tinggal kita persiapkan saja regulasinya dan kemudian seperti apa. Karena ya itu tadi, kembali lagi, Kementerian Agama adalah kementerian untuk semua, jangan untuk satu aja. Dan ini juga mencerminkan dari sila pertama di Pancasila ya. Wih, luar biasa. Agama yang diakui di Indonesia. Oke. Karena dulu juga pernah ada fenomena gini Mas Hartawan. Gimana? Ada salah satu komika yang terkenal, dia non muslim ya. Nah, dia nggak dapat info kalau nikah itu untuk yang non muslim itu nggak di KUA. Ternyata dia dengan pasangannya datang ke KUA. Oh, pernah terjadi? Pernah terjadi. Dan sampai di KUA dia ditolak. Katanya kalau mau pernikahan untuk non muslim nggak di sini tempatnya. Tapi harus ke pencatatan sipil dan juga rumah ibadahnya masing-masing. Nah, yang kayak begini-begini ini maksud saya juga pemerintah dan juga yang mengetahui untuk bisa lebih sharing pengetahuan ini. Jadi ayo di mana tempatnya mereka, teman-teman kita ya, yang muslim, yang non muslim, yang Hindu, yang Kristen, menikahnya di mana. Dan maksud saya adalah di KUA bisa nggak, kalau misalnya nggak bisa apa alasannya, dan ya kita kembalikan lagi bahwa sesuatu ini kan kalau menurut saya sesuatu yang baik ya. Ya kenapa kita nggak mencoba untuk obrolkan, kita diskusikan. Tinggal misalnya regulasinya di mana yang perlu diperbaiki, itu aja sih. Karena Kementerian Agama sekali lagi ya buat semuanya, bukan cuma buat satu doang gitu, Mas Indra. Gitu kalau menurut saya sih itu. Oke, jadi gimana nih dengan 3 berita ini, semoga masyarakat ya bisa tahu sih sebenarnya apa hari apa ini yang hangat hari-hari ini, apa yang kita dibahas dan diperbincangkan banyak orang. Dan bisa nanti di kolom komentar bisa diskusi juga dengan kita. Benar. Atau bisa ada kasih saran-saran berita apa yang mau kita bahas. Betul itu, tapi jangan yang berat-berat karena kita ini ya sebatas beginilah pengetahuan kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan untuk hari ini. Demikian dan kurang lebihnya kami undur diri. Ciao.